terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tentu kita bertanya ya, karena barang kena cukai seperti ini banyak beredar di pasaran, dan ini termasuk yang ilegal, artinya melanggar aturan. Bisa juga karena penjualnya tidak berizin, tidak ber-NPWP, atau memang barang yang diberikan kepada kita sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pemusnahan barang milik negara ini dengan keadaan bahagia dan sehat walafiat. Pada hari ini, Rabu 1 November 2023, kita akan melakukan pemusnahan barang milik negara yang merupakan barang hasil penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madyapabean B Medan atas barang cukai ilegal. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini, barang-barang tersebut terdiri dari 606.020 batang rokok, kemudian 295.830 ml minuman mengandung etil alkohol atau yang kita sering sebut miras atau MMA, dan 375 ml liquid vape yang berasal dari 91 surat bukti penindakan atau SBP selama periode 2 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2023 di berbagai lokasi seperti di Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Ataupun BKC ini yang ditanggung menjadi barang milik negara atas 11 tindak pidana cukai yang diselesaikan melalui sistem ultimum remedium atau UR, atau penyelesaian dilakukan secara restoratif justice. Atas seluruh barang tersebut diperoleh total potensi kerugian ditaksir mencapai 426,6 juta rupiah. Dapat kami sampaikan pula bahwa barang yang akan kita musnahkan hari ini dilaksanakan berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan nomor S196/KNL-MK.0201/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang persetujuan peruntukan barang yang menjadi milik negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madyapabean B Medan. Barang-barang ini merupakan hasil dari sinergi dan kerjasama yang baik antara KPBC TMPB Medan bersama aparat penegak hukum lainnya, antara lain yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Binjai. Bea Cukai akan terus berusaha meningkatkan kolaborasi dengan APH lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal sebagai upaya bersama untuk menekan angka peredaran barang kena cukai ilegal. Diharapkan dengan sinergi yang baik, bersama-sama kita bisa memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Binjai. Kami menegaskan bahwa terhadap pelaku peredaran BKC ilegal dapat dijerat dengan pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, di mana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kami akan terus melakukan pemberantasan BKC ilegal guna melindungi masyarakat dan iklim usaha khususnya pada daerah pengawasan KPBPC TMPB Medan. Kami menghimbau bagi seluruh pihak ataupun pengusaha barang kena cukai agar dapat menjalankan usahanya secara ilegal. Tak lupa kami sampaikan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madyapabean B Medan terus berkomitmen untuk menjaga integritas setiap pegawainya. Sesuai dengan tagline yang kami miliki,
profesional mengabdi memajukan ekonomi. Kami akan terus berlaku profesional dan selalu berupaya untuk turut dalam memajukan ekonomi negara. Kami mohon juga kepada seluruh pihak yang hadir untuk mendukung kami mewujudkan KPPBC TMPB Medan menjadi zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani BBPM di tahun 2024. Dan terakhir kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum yang terlibat atas kerjasama, partisipasi, dan sinergi dalam memberantas perdagangan barang kena cukai ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TNI, Polri, Kejaksaan yang selama ini terus bekerja sama karena penindakan atas barang kena cukai ini tidak terlepas dari sinergi, kolaborasi, koordinasi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Dan ke depan kita diharapkan akan lebih intens untuk melakukan itu lagi. Apalagi kalau kita lihat ada pemberdayaan di BHJAT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang besarnya 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau. Itu kalau kita lihat angkanya di tahun 2024 nanti kurang lebih antara 5 sampai 6 triliun di seluruh Indonesia. Dan kemarin dari paparan Balitbank Provinsi Sumatera Utara kebagian hampir 30 miliar untuk diberdayakan di Sumatera Utara. Dua kegiatan yang sangat berhubungan dengan Bea Cukai adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Dan kegiatan sedang disusun untuk diimplementasikan di tahun 2024. Tentu diharapkan nanti peredaran rokok ilegal akan berkurang. Yang saat ini berdasarkan survei dari akademisi UGM, peredaran rokok ilegal di Indonesia masih di angka 6,8%. Ini harus diturunkan dan ini meningkat ya dari tahun sebelumnya 5,5%. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan terutama saya sampaikan kepada rekan-rekan dari pers, mudah-mudahan sekiranya nanti ini diberitakan ke masyarakat, maka ini juga menjadi bagian edukasi pada mereka. Kemudian agenda selanjutnya tentu saya ditemukan di peredaran, Pak. Ini banyak asalnya, Pak. Kalau boleh dilihat nanti bisa dilihat. Ada yang dari Sidoarjo, kemudian ada dari Malang, dan ada yang memang dari rokok impor tapi yang melalui daerah Batam maupun Pekanbaru, Pak. Untuk minuman sendiri, ini kita operasi pasar di wilayah kerja dari Bea Cukai Medan, di Medan, di Deli Serdang, di Binjai dan Langkat. Dan memang ini terkait minuman-minumannya, minuman impor, Pak ya. Ini biasanya diimpornya melalui Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian terkait dengan tadi yang pertanyaan kedua terkait dengan pelakunya memang dari hasil pemeriksaan banyak jaringan gitu, Pak ya. Bukan jaringan lama, jaringan baru, tapi karena memang kita tetap terus melakukan operasi. Siapa yang menjadi pelaku kita minta keterangan, yang kita BAP, dan pastinya kalau dari segi pelaku ini berganti-ganti lah, tidak orang-orang itu aja ya kan. Pastinya kalau memang sudah pernah kita tangkap
terus dia yang bersangkutan membayar UR, ya mudah-mudahan dia sudah jera lah gitu kan. Nanti kalau ketangkap ya nanti tetap kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Kita bangkit berdiri. Dengan berbagai pelanggaran, antara lain tidak dilekati pita cukai atau polos, dilekati pita cukai palsu, dan dilekati pelanggaran cukai, antara lain penjual tidak memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai, tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pemusnahan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok ilegal berdasarkan surat persetujuan S196 tahun 2023. 1. Mohon diarahkan ke tong yang ada di hadapan Anda. Beri tepuk tangan yang meriah bagi para aparat penegak hukum yang telah penegak hukum lainnya yang mungkin bertugas. Kami undang untuk terlalu dekat karena beberapa bal atau flop rokok memang cenderung sedikit meledak karena adanya udara di dalam slop rokok tersebut. Hitungan 3, 2, 1. Inilah bukti dan komitmen kami Bea Cukai Medan dalam memberantas minuman mengandung etil alkohol ilegal. Apabila kita hancur, kita buka tutupnya ya Bapak Ibu ya, setuju ya, untuk kita pecahkan dan kita tuang. Ya, pastikan Bapak Ibu sampai pecah botolnya agar rekan-rekan media juga dapat melihat dan mewakili Bea Cukai Medan di masyarakat bahwa ini tadi sudah kan Bapak Ibu, silahkan untuk Kejari Langkat dan Kejari Medan untuk melakukan penandatanganan berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan ini maka secara resmi di hadapan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mewakili Kementerian Keuangan bahwa Bea Cukai telah memusnahkannya. Kami persilakan untuk para aparat penegak hukum bersama-sama memegang tongkat. Namun sebelumnya kami arahkan anggaran kepabeanan dan cukai ini beserta dalam hal pengelolaan limbahnya. Baik, berita acara pemusnahan sudah tersedia. Kejahatan cukai ini Pak, mungkin bisa dijelaskan seperti apa di Sumatera Utara ini Pak? Ya, betul Pak. Jadi kita terus-menerus berkolaborasi, bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, sehingga kita merasa tidak sendiri. Kemudian di sisi lain, kami juga terus melakukan itu karena ada dukungan dana yang didapatkan dari dana bagi hasil tembakau yang dikirimkan ke pemerintah daerah tingkat 1 ya, provinsi, kemudian dibagi ke Pemda tingkat 2-nya. Di sana ada program kegiatan sehingga melibatkan tidak hanya Pemda tetapi juga Bea Cukai ya, terutama dalam hal sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Sehingga diharapkan dengan kekuatan dana itu, dengan kekuatan SDM, sarana prasarana dan lain-lainnya, kita akan lebih optimal dalam rangka melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang ilegal. Kalau dari hasil pengungkapan ini, kategori Sumatera Utara ini tempat transit atau tempat tujuan Pak, bisa dijelaskan Pak? Justru ada dua hal ya. Pertama memang sebagai daerah pasar, makanya tadi kalau kita lihat ini kan ada 91 kali penindakan itu karena memang dilakukan TKP-nya itu di pasar, di warung-warung, di tempat penjualan eceran. Tapi ada beberapa di antara juga di jalur
distribusi ya, dengan menggunakan alat angkut ya, kita cegah di sana, dan itu biasanya barang buktinya akan lebih besar ya. Jadi ada dua kondisi ya, dua tempat sebagai distribusi juga sebagai daerah pasar. Terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman? Ya, ya Mas Wawan mau ini mau Mas Wawan lagi? Ya, ini aja nggak apa-apa. Ya. Mas Wawan dulu. Iya. Ya. Mas Wawan mungkin bisa dijelaskan. Merokok yang legal aja mengganggu kesehatan. Iya. Terima kasih Pak. Para pelaku kejahatan ini masuk lewat berbagai pintu ke Sumatera Utara ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi barang-barang yang kita tangkap PKJ ilegal ini pertama masuk ke Sumatera Utara melalui jalur Medan, Pak. Medan, kemudian di Serdang, dan diangkat dan dipindai. Terus terang dari berbagai macam operasi pasar kita sering lakukan, Pak. Kita bikin surat tugas ya sebulan minimal bisa 2 kali, dan kita tetap berupaya untuk memberantas PKJ ilegal ini. Pak, modusnya tadi seperti dilihat kan produk-produknya kayaknya merek dagangnya baru Pak. Apakah ini pola baru mereka supaya mengelabui kita seperti apa Pak? Ini kalau merek-merek memang banyak merek Pak ya. Kalau di lapangan kepada merek, jadi mungkin secara rasa taste-nya hasil tembakau ini sama, cuma kan berbagai macam merek kadang juga ditiru atau dibikin merek baru gitu aja. Kalau untuk pola-pola ya tetap aja ada yang lama, ada yang baru. Kalau mirasnya Pak ini asli tapi tidak cukai atau mungkin ada opus juga? Ini mirasnya miras asli Pak. Ini ada yang nggak dipitakan, apakah nggak ditanya tidak dipita atau enggak juga dilekatin pita, tapi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pak, tadi Bapak mengatakan ada penyelesaian kasus secara RG. Di Bea Cukai seperti apa penyelesaiannya? Penyelesaian apa? RG Pak. Oh, UR kalau dibilang ya, Human Rights Minimum. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah melanggar di undang-undang cukai, nanti kita bisa kan istilahnya pidana Pak. Itu bisa diganti dengan UR, di mana yang bersangkutan akan membayar denda yang seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Ada satu pesan lagi.